Nah pilihannya bagi Pak Jokowi seorang negara. Teman-teman PRC Talk, jumpa lagi dengan kami di podcast yang seperti biasa kita akan membahas tentang persoalan-persoalan nasional maupun lokal. Sesekali kita hari ini akan membahas tentang persoalan politik dan dinamika di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Tentunya bersama dengan pengamat yang sudah terbiasa dan bahkan sering kali nongol di media nasional. Siapa lagi dia? Kita sambut Bang Ujang Komarudin. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik Bang Melki. Terima kasih nih PRC sudah ngundang saya, luar biasa. Ini disesuaikan karena temanya cukup menarik, Kang. Dan saya pikir Kang Ujang nantinya penting untuk membahas tentang persoalan ini, Kang. Kesibukan hari ini, Kang, apa aja, Kang? Ya Bang Melki, tadi saya jadi juri. Jadi juri menilai makalah jurnalistik lomba di MPR RI. Oke. Jadi ada 21 makalah tadi dari pagi saya dari subuh saya nilai sudah saya selesaikan. Ini juga saya mau nulis untuk kemarin kan saya kunjungan ke Taiwan. Ternyata harus nulis di media kan, jadi punya PR tulisan. Tadi juga live gitu di beberapa TV, kirim video juga ke banyak TV. Ini juga mau live lagi nih dengan 2 TV lagi. Cukup padat sekali berarti Kang Ujang ini kalau dilihat dari jadwalnya ya. Saya ini Simatupang Bang, Ujang Komarudin Simatupang. Apa jadi itu? Ujang Komarudin siang malam tunggu panggilan. Luar biasa. Kang, Ya, selain ngajar dan menjadi peneliti di Indonesia Political Review, kemarin kan ada isu-isu tentang putusan MK, Kang. Ada nggak sih, Kang, mahasiswa yang minta demo izin ke Akang? Ya sering ya. Dulu misalkan yang menarik ketika mahasiswa Al-Azhar bagaimana ya kan geger otak gitu kan. Dulu itu kan demo itu kan mahasiswa kami Al-Azhar. Nah Oke. lalu juga ketika tolak Jokowi 3 periode juga kan bagaimana mahasiswa minta izin gitu. Nah saya sih dari dulu kan kita berjiwa aktivis kan. Kita ini kan ideologis, ya aktivis, rasionalis, dan jangan lupa kita moderat ya dalam konteks kita ini menjaga bangsa, tidak dukung siapa-siapa. Nah dalam konteks itu saya melihat kalau ada yang izin, ya izin. Bahkan mereka kan menganggap kita ini sebagai senior, bahkan mentor ya. Kadang-kadang bagaimana berdemonstrasi yang baik, gitu, yang aman, ya jangan buat kerusuhan, tidak ditangkap. Itu kan harus ada batasan-batasan harus dilakukan oleh mahasiswa gitu. Dan kan kami kan senior-senior biasanya tahu ya. Jadi sering kali berdiskusi dulu sebelum mereka berangkat ke aksi, Kang. Ya jangan lupa Bang Melki, saya tuh ketika demo BMC ya tolak Jokowi 3 periode masih ingat. Saya kan dituduh sebagai mentor demonstrasi. Oh iya? Iya itu serius, itu banyak WA yang beredar gitu ya. Di media-media saya dituduh nomor pertama lagi paling atas gitu. Tapi sempat pihak keamanan telepon Abang? Tidak, tapi saya meyakini ada pihak-pihak yang menurut saya ya mengganggu ya terkait dengan saya yang mungkin saya dianggap kritis, mungkin saya dianggap mohon maaf tadi dari panggung ke panggung, dari tempat ke tempat, saya dari televisi ke televisi, dari kampus ke kampus, dari BEM ke BEM, Bang. Saya tuh hadir dari 7-8 tahun yang lalu untuk mengisi ya katakanlah memberikan semangat spirit kepada adik-adik mahasiswa, dan itu tugas saya sebagai dosen
sebagai pendidik untuk menyadarkan loh bahwa bangsa ini gitu ya, bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja dalam konteks membangun demokrasi. Jadi sering mahasiswa minta masukan, minta pandangan gitu. Bahkan kemarin juga baru ada yang datang tuh dari satu organisasi ekstra ya ke kampus gitu. Bahkan sering ke rumah juga ada. Silaturahim. Ya, silaturahmi. Bahkan mereka lihat sering di TV, lalu mereka inbox ke IG, inbox juga ke Messenger Facebook, meminta waktu ketemu dan lalu minta WA dan mereka hadir ketemu gitu. Bahkan pentolan-pentolan dulu mahasiswa juga ya kadang-kadang bertemu saya untuk berbagi ya, sharing. Kadang-kadang juga mengundang saya gitu ke kampus mereka untuk memberikan bahasa mereka sih pencerahan gitu. Kalau bahasa saya diskusi lah Bang Melki. Bahasa aktivis pencerahan. Kalau bahasa saya diskusi. Padahal lah. istilahnya itu teklap Kang. Apa tuh? Teknik lapangan untuk demonstrasi. Enggak juga. Saya sempat menarik dituduh yang dugaan saya menjadi target ketika itu untuk bisa diciduk ya kalau ada rusuh gitu. Bersyukur ketika itu tidak ada rusuh, yang ada adalah kasus, mohon maaf waktu itu Pak Ade Armando ya yang kesian juga ya, ada masalah ketika itu. Saya bersyukur saya menjadi pengamat Bang, menjadi akademisi yang masih bisa menjaga proses demokrasi dengan akal sehat lah, kira-kira begitu. Oke, Kang. Sebentar lagi ini tinggal 2 termin atau 2 bulan lah. Presiden Jokowi akan turun dan akan berganti Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Pendapat Akang? Ya tentu begini, saya menginginkan Pak Jokowi landing secara baik ya, soft landing atau bahasa saya gitu ya, husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jadi ya berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Kan begini Bang, derajat tertinggi dari seorang politisi itu kan seorang negarawan. Nah titik di mana Pak Jokowi ini kan apakah politisi biasa gitu, apakah seorang negarawan, kan ini penting agar kita ukur oleh rakyat, oleh kita semua posisinya. Nah biasanya kalau bahasa saya selalu katakan Bang ke teman-teman di seluruh Indonesia ya, tadi dari kampus ke kampus, kalau saya ceramah mengatakan bahwa ada 2 indikator seorang negarawan lah, bagi para politisi lah. Yang pertama kalau kepentingannya kepentingan masyarakat bangsa negara. Jadi mereka mengutamakan itu gitu, bukan mengutamakan keluarga. Bukan anaknya, bukan suaminya, bukan istrinya. Kalau mereka politisi masih mengutamakan itu, mohon maaf, tidak ada indikasi menjadi seorang negarawan gitu. Siapapun itu. Kalau saya ya. Yang kedua, ini batasan dari saya ya. Itu adalah mereka kalau ucapannya gitu ya, lalu ide dan gagasannya atau pemikirannya termasuk perilakunya gitu ya. Itu kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, maka punya indikasi atau jiwa bernegarawan itu, tokoh itu. Kita pun punya hak yang sama terkait dengan konsepsi itu ya. Itu saya yang bangun konsepsi itu gitu. Ya terserah masyarakat menerima atau tidak. Tetapi banyak orang yang tersadarkan Bang. Saya ketika berbicara dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari tempat ke tempat tentang konsepsi kenegarawanan itu. Nah pilihannya bagi Pak Jokowi seorang negarawan bukan kan gitu. Kalau mau negarawan ya lupakan kepentingan diri, kepentingan keluarga ya. Kepentingan anaknya gitu, kepentingan istri atau apapun itu, utamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Maka di situ beliau akan husnul khotimah dan akan tercatat sebagai presiden yang baik. Bukan sebaliknya. Kalau misalkan dituduh cawe-cawe di Golkar, tuduh lagi juga akan misalkan ikut cawe-cawe ke PKB, lalu juga mohon maaf dituduh lagi juga cawe-cawe soal undang-undang revisi undang-undang MD3 yang sangat jelas loh bahwa revisi undang-undang 3 itu undang-undang MD3 gitu ya, mohon maaf, undang-undang pilkada sekali lagi mohon maaf, undang-undang pilkada itu sangat jelas 30 tahun ketika pelantikan, dan itu kan Kaisang bisa kan merujuk kepada Kaisang yang itu menjadi pemantik demonstrasi ya kan besar-besaran mahasiswa yang menolak revisi undang-undang pilkada itu. Syukur kita punya cara ya untuk bisa menyelesaikan konflik itu dengan smooth, dengan baik sehingga tidak terjadi 98 itu. Dan saya yakin tadi kalau Pak Jokowi di akhir masa jabatannya di 2 bulan lagi melakukan hal-hal yang baik, yang terbaik gitu, itu tentu masyarakat juga masih bisa memaklumi dan memaafkan karena prestasinya banyak, tapi kan dosa-dosanya juga banyak. Jadi ada dosa-dosa yang sangat banyak. Ya kan sudah diungkap oleh yang lain. Kalau saya kan tidak ya, tidak dalam kapasitas itu. Tapi kan Rocky Gerung ya kan semua akademisi, pengamat kan sudah menilai itu dengan cara objektif ya. Tentu itu kita tidak bisa salahkan penilaian akademisi, penilaian publik, penilaian pengamat. Tentu tadi yang bagusnya banyak,
Yang jeleknya juga banyak. Terkadang Presiden Jokowi juga menginginkan untuk soft landing. Tapi kan banyak para pengikut politik atau simpatisan politik yang sangat mencintai Presiden Jokowi yang berusaha untuk menanamkan pondasi power di berbagai lini politik sampai ada istilah Raja Jawa. Menurut Akang? Ya tentu ya, saya melihat ya Pak Jokowi ini belum ikhlas untuk landing. Belum ikhlas. Saya dengar belum. Makanya sekarang masih urusan Golkar masih ikut gitu ya. Diakui atau tidak kan seperti itu. Urusan PKB juga ingin ikut. Lalu urusan undang-undang tadi pilkada juga ikut gitu lah. Ya kan menjadi persoalan, menjadi problem. Kalau sudah ikhlas, saya sudah biar partai itu berjalan dengan independensinya ya. Berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ada di partai itu. Enggak usah juga tadi munasnya dimajukan sehingga partai Golkar walaupun katanya adem, tapi itu di dalam itu bergejolak. Oleh karena itu saya melihat tadi ya, kalau soal tadi pendukungnya mengojok-ngojok, di satu sisi bagaimana misalnya Pak Jokowi belum ikhlas, karena begini Bang, jabatan itu terlalu lama itu terlalu enak. Jabatan terlalu lama terlalu enak. Dan tidak mau yang mundur. Makanya muncul kan Jokowi 3 periode sebelumnya, lalu perpanjangan masa jabatan presiden gitu kan. Itu kan terjadi gitu, itu dilakukan, tetapi kan tidak bisa. Syukur kita punya PDIP, punya Megawati yang satu-satunya partai yang menolak itu gitu. Dan syukur juga kita punya gerakan mahasiswa, BEMSI dan seluruh komponen bangsa yang menolak itu gitu. Kalau enggak partai-partai yang lain kan sudah dikondisikan untuk bisa mendukung gitu. Nah ini kan menjadi problem kebangsaan dan problem kita dalam berdemokrasi. Dan saya meyakini tadi Pak Jokowinya sendiri gak sulit landing gitu ya, belum ikhlas. Pendukung-pendukungnya juga nanti tidak punya jabatan, 10 tahun enak, nyaman gitu ya, dengan fasilitas yang luar biasa, tahu-tahu hilang jabatan. Kalau hilang jabatan saja enak Bang. Yang ditakutkan adalah, mohon maaf ya, ketika mereka punya jabatan banyak bolong-bolong korupsi. Banyak KKN. Nah kalau sudah begitu kan pasti akan menjadi celah bagi pihak lain, bagi lawan politik ataupun siapapun yang berkuasa untuk mencari kesalahannya. Karena ini yang menjadi problem. Kalau misalkan sekedar landing, sekedar tidak punya jabatan sih tidak masalah. Kalau misalkan mohon maaf ya pendukungnya itu terjadi KKN, korupsi di mana-mana. Waktu misalkan Pak Jokowi dijagain gitu ya, nggak ada yang nembus. Tapi ketika misalkan rejimnya berganti, kekuasaannya berganti, kita tidak tahu gitu. Misalkan nanti Prabowo ingin memberantas korupsi secara bagus, baik, kan bisa kena juga. Nah, ini kan problem-problem yang sebenarnya terjadi kenapa tadi belum ikhlas, lalu juga pendukung masih ngojok-ngojokin ya untuk bisa terus berkuasa. Bahkan yang paling penting menurut hemat saya ya Pak Jokowi tentu masih punya kepentingan pada pemerintahan yang ke depan. Kenapa? Di situ ada Gibran. Yang kedua tadi pendukung-pendukungnya juga pengen punya jabatan dong. Yang sekarang masih menjabat juga tidak mau hilang semua jabatannya dong. Pasti itu akan dikompromikan dengan Pak Prabowo untuk bisa masuk ke pemerintahan yang baru. Tapi saya yakin Bang, begini, konstruksinya ya suka tidak suka ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi satu frekuensi keberlanjutan, maka yang mengakomodasi kepentingan Jokowi di tahun pertama Prabowo itu pasti akan dilakukan. Suka tidak suka, senang tidak senang. Sama halnya juga misalkan Pak Jokowi sekarang mengakomodasi kepentingan Pak Prabowo. Banyak kader-kader Gerindra, loyalis Pak Prabowo yang sudah dilantik juga menjadi menteri maupun wakil menteri. Itu kan kompromi-kompromi yang saling menguntungkan antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, kembali soal landing yang 2 bulan lagi. Saya ingin mengatakan tadi kuncinya di situ, tapi yang paling penting sih saya mengatakan tadi berbuat terbaik untuk bangsa. Bukan untuk keluarga. Tapi dimulai di mana dulu Kang? Kalau memang masalahnya cukup berat misalnya, kan ada bolong-bolong di mana-mana itu. Ya sangat berat. Persoalan-persoalan kebangsaan luar biasa tidak banyak dituntaskan ya. Ini saya jelaskan dulu dari awal. Misalkan gini, kita reformasi 98. Kenapa kita tidak pernah berubah? Gak pernah Bang. Korupsi makin merajalela. Kalau dulu zaman Orde Baru gitu, anak-anak muda mungkin tidak tahu Orde Baru ya. Tapi kita menyaksikan reformasi 98 itu adalah ingin mereformasi semua sendi kehidupan gitu, yang banyak rusaknya gitu. Yeah. Nah itu terjadi, tetapi kenapa kita tidak pernah berubah? Nggak pernah juga lebih baik daripada pasca reformasi atau sebelum reformasi, mohon maaf. Nah karena memang mohon maaf mentalitas kita tidak pernah berubah Bang. Apa yang berubah dari mentalitas? Mental korupnya masih, mental makin parah bahkan, mental KKN-nya korupsinya ya, termasuk nepotisme tadi.
luar biasa. Dulu itu korupsi di Orde Baru di belakang meja, Bang. Ada meja di belakangnya. Sekarang ini kita kan dengan meja-mejanya korupsi. Dengan meja-mejanya Dan sangat dikorupsi. jangan sekarang korupsi itu. Kalau saya boleh jelaskan, saya pernah berdiskusi dengan orang KPK gitu ya. Ya mengatakan kenapa orang berani korupsi. Kalau misalkan contoh korupsi 50 miliar, kan contoh dulu nih. Soal penting untuk membangun bangsa. Lalu di penjara cuma 2 tahun, 2 tahun setengah, potong tahanan juga ya setahun setengah gitu. Korupsinya 50 miliar. Mohon maaf ya, bayar jaksa terbaik, bayar jaksa lah, bayar pengacara terbaik, bayar hakim, bayar polisi lah, bayar yang semua di LP gitu ya, di apa namanya, lembaga permasyarakatan gitu ya. Itu paling habis 25 miliar, Bang. Sisanya 25 miliar masih ada di kantong. Masih kaya. Koruptor masih kaya dan tidak akan ada efek jerah. Ini fakta dan kenyataan, ini hasil analisa dari KPK juga. Oleh karena itu kalau konstruksinya seperti ini yang terjadi, orang tidak akan jerah dengan korupsi, pasti akan korupsi terus. Oke. Ya ini yang terjadi. Oleh karena itu saya melihat tadi bolong-bolong mulainya dari mana. Ya sudah, ini udah di akhir jabatan, perbaiki yang ada saja. Perbaiki yang kurang, yang mampu, yang bisa dilakukan. Karena sudah tidak mungkin kembali lagi ke katakanlah 9 tahun yang lalu gitu. Ini adalah momentum di mana Pak Jokowi berbuat yang terbaik saja yang bisa dilakukan gitu. Karena tadi kalau bolong-bolong ya susah, utang luar negeri banyak gitu ya. Kerusakan moral di mana-mana, revolusi mental gagal gitu kan. Narkoba juga diganggang. Mohon maaf ya, pergaulan bebas juga luar biasa di mana-mana juga. Ini kita mengalami suatu banyak problem kebangsaan yang tentu tadi harus diselesaikan menurut saya, bukan oleh Pak Jokowi dalam 2 bulan saja, tetapi oleh pemerintahan yang baru gitu. Bahwa tadi pemilu mencari pemimpin yang baru sudah terpilih, ya bagaimana bisa membawa Indonesia lebih baik. Yang penting itu, Bang. Oke, Kang. Yang paling menarik itu juga banyak yang jadi persoalan sebetulnya. Ada kemungkinan ketika banyak pengaruh yang sudah dikumpulkan dalam 2 periode Presiden Jokowi, pasti ketika dia melepaskan jabatan, pasti ada upaya untuk memberikan, ada kecenderungan nggak, Kang? Post power syndrome? Ya, saya sih melihat pasti semua pejabat. Saya pernah, Bang, jadi staf khusus, ketua DPR, eselon 1, enak, Bang. Hotel bintang 5, mobil dinas dikasih. Ini cerita dulu ya. Lalu juga pesawat bisnis kelas. Itu baru level staf khusus, ketua baru DPR. Level staf khusus. Setingkat DPR tuh, Kang? Iya, ketua DPR saya dulu. Itu pun saya cuma 1 tahun. Enaknya full gitu. Apalagi pejabat yang lain. Artinya itu waktu saya usia 34 tahun, masih muda ya. Pembuat teks pidato ketua DPR. Itu saya ngalami enak. Di mana-mana dikawal gitu. Asik, di mana-mana VIP. Bayangkan. Apalagi jabatan yang lain. Mana mau orang turun. Makanya orang mau menyuap gitu ya. Mau membayar untuk jabatan-jabatan. Karena memang begitu enaknya di Republik ini. Makanya kalau pas power syndrome kemungkinan iya. Bukan hanya Pak Jokowi, saya semua Hampir ya. semua orang. Hampir semua, karena gini, Bang. Di kita ini menganut sistem power center atau kekuasaan itu menjadi magnet. Dan ketika dia sudah tidak berkuasa, itu cenderung ditinggalkan. Cenderung ditinggalkan. Oke. Bahkan kalau misalkan dia tidak punya jasa, tidak punya kebaikan, tidak punya nilai di masyarakat, akan cenderung tidak akan disapa. Ini kecenderungan di Indonesia. Makanya di kita ini orang yang punya jabatan, orang yang punya posisi gitu dicari, didekati gitu ya. Ada gula ada semut lah kalau bahasa kita. Tapi orang yang tidak punya jabatan itu pasti ditinggalkan. Sekarang kan sudah kelihatan Pak Jokowi berkomentar kan. Dulu datang rame-rame, sekarang meninggalkan juga rame-rame. Nah, ini sudah kelihatan. Tapi benar, Kang, ada kemungkinan bahwa Pak Jokowi akan ditinggalkan dengan statement itu. Ya sekarang pun sudah sebenarnya. Cuma menganggap orang-orang masih takut. Karena Pak Jokowi masih pegang kendali RI 1 kan. Masih punya kekuatan yang besar untuk bisa katakanlah ya menyandra pihak tertentu. Tetapi secara politik sudah mulai ditinggalkan. Saya dengar juga ketika misalkan ada kunjungan ke daerah, katanya Pak Maruf Amin ada Prabowo, ada Pak Jokowi yang disalamin yang lain dulu gitu, kira-kira gitu. Saya nggak nyebutkan itu kan menjadi problem gitu dalam konteks tadi, kalau orang sudah tidak punya jabatan lagi atau nanti akan berhenti, itu pasti akan cenderung ditinggalkan. Oleh karena itu tadi berat saya bilang landingnya kan, susah ingin keluarnya, makanya muncullah tadi 3 periode, perpanjangan masa jabatan lah, apapun itu namanya, itu karena belum siap untuk bisa melepaskan
kekuasaan dari dirinya itu. Oke, apalagi kita dengar beberapa hari yang lalu ada pidato, mungkin kemarin kok nggak salah ada pidato dari ketua umum partai saya lupa, Nasdem nggak salah, Pak Surya Paloh. Saya tidak tahu apa nasirnya itu mengarah kemana, bahwa sudah lama dirusak oleh petualang politik. Nah, saya pikir itu dalam pembacaan Akang itu kemana Kang arah pembacaan itu? Ya saya sangat jelas ya bagaimana misalkan demokrasi rusak. Nasdem juga kan kocar kacir, menterinya disikat 2 gitu kan. Itu kan juga dukungan dari imbas dukungan di Pilpres kepada Anies kan. Oke. Ya itu kan tidak bisa dinafikan. Kalau orang menganalisa ya korupsi, iya korupsi, tapi dicari-cari. Yang lain korupsi juga kan nggak dicari-cari. Kalau kawannya, kalau pendukungnya, kan ini menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi di masa Jokowi ini sudah dikatakan oleh PDIP kan, oleh Hasto kan, bahwa memunculkan rekaman ingin mengkriminalisasi pihak lawan. Nah itu kan terjadi di masa pemerintahan ini. Oleh karena itu ya hentikan, buat yang terbaik untuk bangsa. Dan saya yakin Pak Jokowi juga menyadari gitu bahwa ya bagaimanapun di akhir masa jabatannya ingin berbuat yang lebih baik untuk bangsa ini. Saya percaya itu. Kalau dari analisa Akang misalnya, ini kalau dari berbagai posisi sektor daerah yang masih potensial untuk setia, maaf dalam kata lain, setia terhadap Presiden Jokowi, basisnya masih di mana Kang? Saya nggak ada kalau bagi saya. Ya mungkin Projo belum akan lari ya. Kemungkinan juga Ya, lari. Ya bagaimana misalkan fenomena Projo ketika satu saat reshuffle, kan waktu itu marah Projo. Akan cari dukungan dari Jokowi, baru dikasih wamen kan. Iya betul. Ya lalu akrab lali baru dikasih menteri kan gitu. Itu kan di mana sebenarnya hubungan itu hubungan kepentingan politik. Iya kan. Jadi saya meyakini kalau Pak Jokowi nggak punya jabatan juga ya pasti meninggalkan juga, pendulumnya pasti ke presiden yang baru. Ini sangat rasional saja dalam konteks berpolitik. Ya oleh karena itu tadi Pak Jokowi butuh pelindung, butuh partai, butuh ya pohon rindang Golkar yang bisa tempat tempat mengademkan diri ya dari nanti ketika dia punya jabatan. Makanya yang harus dijaga kan sebenarnya apa? Kalau orang politik kan persoalan hukum, persoalan politik dan persoalan bisnis kan. Oke. Sebenarnya semua politisi kan ini yang harus dijaga. Apakah secara hukum punya kasus atau enggak kan? Apa lingkarannya punya kasus apa enggak? Lalu bisnisnya seperti apa, aman atau tidak? Lalu masa depan politiknya kan seperti apa? Kan itu aja. Misalkan contoh Pak SBY saja yang 10 tahun menjabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat pun kita tahu bahwa Demokrat pernah diobok-obok. Yeah. Pernah dikudeta juga walaupun akhirnya menang gitu. Itu kan menandakan bahwa mantan presiden itu tidak aman ketika tidak punya jabatan. Okay. Ya ini terjadi di Republik ini. Makanya Ibu Megawati pegang kendali ketua umum gitu. Ya inilah yang dilihat oleh Pak Jokowi hari ini tadi ingin soft landing masih agak berat posisinya gitu. Nah, oke Kang. Ya. Ada beberapa dugaan bahwa masih publik kita mengarah bahwa satu-satunya orang yang masih setia sama Pak Presiden Jokowi adalah siapa? Bahlil. Enggak, kalau saya sih melihatnya begini ya. Ini kan Bahlil ini kan setia karena Pak Jokowi masih jadi Presiden. Oke. Nanti di tanggal 20 Oktober jam 10 ketika Pak Prabowo sudah dilantik, saya kan akan berbalik arah. Pasti kemungkinan besar itu Kang. Iya kan begini logika di Golkar itu. Saya sering mengatakan ya, kalau ingin jadi ketua umum partai Golkar itu cuma 3 syaratnya. Pertama itu harus punya posisi, punya jabatan. Oke. Jabatan menteri kah? Jabatan ketua DPR kah? Jadi harus punya jabatan strategis. Makanya semua ketua umum Golkar itu punya jabatan strategis siapapun lah dulu sampai ke sekarang. Sekarang Bahlil ya menteri kan. Yeah. Dulu Erlangga juga menteri gitu. Novanto juga dulu ketua DPR gitu loh. Nah yang kedua ini yang paling penting izin dan restu presiden Bang. Yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat. Jadi siapapun RI 1-nya dia akan bersinergi dengan RI 1 itu. Tidak bisa. Makanya begitu mohon maaf dengan mudahnya Golkar dikudeta. Ya keinginan keinginan kekuasaan kan gitu. Nggak ada yang melawan juga. Ya kan? Karena memang Golkar itu sahamnya saham pemerintah. Golkar saham pemerintah diakui atau tidak. Makanya diam nggak ada yang melawan. Nah, saya meyakini ketika Pak Jokowi sudah selesai tidak punya posisi, tidak punya jabatan, Pak Bahlil pasti akan mohon maaf bekerja samanya dengan Pak Prabowo. Nah, itu suatu
politik yang alamiah saja, yang umum saja akan dilakukan oleh siapapun begitu. Jadi loyalitas dalam politik itu nggak ada. Mohon maaf, adanya transaksi kepentingan saja. Jadi saya melihat oleh karena itu misalkan Pak Jokowi di PDIP apa ada loyalitas kan kan juga. Betul. Jadi saya melihat hanya satu loyalitas, justru satu juga akan hilang juga, nggak ada juga. Saya yakin lihat aja nanti kita lihat. Karena begini, kalau misalkan Pak Bahlil loyalnya kepada Pak Jokowi sudah selesai, ya nanti kan ada Munas lagi lah, bisa didongkel Pak Bahlil. Kemungkinan. Ya bisa begitu. Kalau loyalitasnya tidak pada presiden yang baru kan. Tadi izin dan restu presiden yang sedang menjabat tuh menjadi penting bagi Golkar, bagi siapapun begitu. Yang ketiga itu harus punya uang. Kan Pak JK dulu mengatakan ya kalau ingin jadi ketua umum Golkar kan terbuka, dia mengatakan 600 miliar gitu ya minimal. Kan sudah terbuka dari dulu Pak JK bilang gitu. Itu kan sebenarnya sedikit lebih dari itu sebenarnya. Ya tapi ya itulah yang fenomena yang terjadi di partai politik. Tapi Golkar tetap menjadi partai besar ya, walaupun tadi ada dalam sahamnya pemerintah ya, tapi ya menurut saya kader-kadernya bagus-bagus gitu ya, lalu juga antar lini juga kuat gitu, dan banyak pilihan lah untuk bisa menjadi ketua umum. Tetapi yang catatan saya yang paling mendalam adalah Golkar dia tidak lepas daripada siapa presiden yang sedang menjabatnya itu. Jadi tidak aman juga presiden Pak Bahlil ini hari ini berkuasa. Ada yang aman kecuali kalau Pak Bahlilnya balik arah. Katakanlah ya hormat kepada presiden yang baru begitu. Baik Kang, ini ya juga yang masih perlu dipertanyakan Kang dengan posisi Kim Plus. Ini banyak kayaknya retak di mana-mana. Ada yang seakan-akan masih kuat, belakangan di Banten retak. Pembacaan Kang Ujang. Seandainya undang-undang pilkada kemarin itu dieksekusi, jadi itu tidak akan retak. Tapi katanya ada clash di dalam Kang. Iya di dalam itu karena retak itu karena mohon maaf Kaisang gak jadi nyalon. Oke. Ya lalu ya Pak Jokowi inginnya nyalon kan gitu. Jadi gubernur atau wakil gubernur, tapi nggak bisa karena ditolak. Ya ini kan ya mohon maaf ya kalau saya lihatnya kekuasaan ikut campur dalam konteks meretakkan Kim ini. Gitu loh. Kalau saya tidak mau bicara lebih dalam lagi. Tentu masyarakat lebih paham ya. Jadi awalnya iya solid. Nah retak itu sengaja dibuat retak. Karena kekecewaan kekuasaan tadi yang revisi undang-undang KPK-nya pilkadanya nggak jadi, sehingga intervensi lagi misalkan yang Airin tadinya tidak didukung gitu ya ini dimainkan lagi dalam 2 bulan ini. Siapa yang mainnya tentu ya kekuasaan begitu. Nah tapi saya sudah analisa Jakarta retak tapi tetap solid, benar kan? Retak tapi solid. Ya retak artinya kan tadi daftar ada yang tidak datang. Ya lalu juga surat rekomendasinya juga ada yang belum sampai kan, tapi dia akan sampai, akan datang. Tetap ada isu Suswononya diganti tapi kan enggak kan, tetap yang retak paling ya Jawa Barat, lalu Tangsel kan, ya Banten gitu ya, mungkin daerah-daerah lain. Tetapi nanti itu akan solid lagi ketika sudah Oktober tanggal 20 itu kita Pak Prabowo dilantik, itu pasti pendulum kekuasaannya sudah berubah lagi. Karena hari ini tadi masih dimainkan oleh kekuasaan ya, tadi Kim yang dianggap ini adalah kepentingan pemerintahan yang baru ya masih sedikit diganggu-ganggu lah, kira-kira begitu. Jadi ada proses yang masih syarat dinamis ya Kang ya. Ya. Oke. Kang, ini semakin menarik jika kalau ditarik kepada persoalan apakah nanti kira-kira pertahanan terakhir Pak Presiden Jokowi. Ini yang paling banyak dipertanyakan publik hari ini. Pertahanan apa nih? Pertahanan ketika dia detik-detik terakhir turun. Ya, seperti kita bahas yang tadi awal tadi Kang. Sebenarnya kan gini, Pak Jokowi sudah punya Gibran yang menjadi wakil presiden. Betul. Iya, artinya ketika sudah landing ya sudah ikhlaskan. Pertahanan terakhirnya kan sudah jelas meminta maaf. Ya kan 2 kali meminta maaf ketika pengajian dan ketika acara sidang kenegaraan kan tanggal 16 Agustus yang lalu. Jadi secara informal dan secara formal itu sudah meminta maaf. Ya tentu harus kita maafkan, tapi catatan-catatan negatifnya kan tidak bisa dilupakan oleh publik begitu. Ya saya melihat pertahanan terakhirnya sebenarnya gini, yang saya bisa baca ya, tidak ada kata lain selain tadi berbuat yang baik di masa akhir jabatan itu Bang. Sama lah kalau kita ini, mohon maaf manusia biasa kayak betul. Saya, kita semua lah Bang Melki, meninggalkan ingin punya catatan yang bagus di mata Tuhan. Pak Jokowi juga ingin punya catatan yang bagus di mata rakyat.
Lalu juga ingin tadi nilai-nilainya juga tidak ada yang merah gitu. Tapi kan ya punya catatan merah karena sudah 2 periode. Nah, pertahanan terakhir yang bisa dilakukan menurut saya selain tadi sudah minta maaf, ya hanya bekerja yang terbaik, lupakan kepentingan pribadi tadi. Lupakan kepentingan keluarga tadi. Masyarakat masih melihatnya masih punya kepentingan. PKB masih akan cawe-cawe gitu. Golkar kemarin cawe-cawe. Pilkada cawe. Nah, itu yang membuat rakyat tidak percaya. Yang mestinya minta maaf terus langsung dimaafkan. Tetapi karena tadi masih mementingkan kepentingan keluarga, ya akhirnya didemo oleh mahasiswa. Kan sangat tragis. Oleh karena itu tadi tentu Pak Jokowi punya niat baik ya. Kita semua rakyat Indonesia punya niat baik gitu. Bagaimanapun ya kita harus sama-sama saling mengerti. Bolong-bolong, minus-minus tentu itu menjadi catatan kita dalam berbangsa. Kekurangannya banyak. Tapi kan Jokowi juga ada kelebihannya. Ya tentu kita harus imbang dalam menilai itu. Pertahanan yang terbaik adalah tadi bekerja dalam 2 bulan ini bekerja yang terbaik untuk bangsa dan negara dan untuk rakyat. Itu sebenarnya Bang yang bisa dilakukan. 2 bulan ini sangat menentukan walaupun sedikit Kang. Ya justru sedikit sangat menentukan. Justru di akhir-akhir ini ya tadi menentukan orang husnul khotimah atau tidak. Justru di ujung inilah menentukan baik atau tidak catatan amalnya Pak Jokowi itu. Di mata ya rakyat Indonesia termasuk di mata Tuhan. Saya sih melihat itu justru inilah momentum rawan ya, momentum penting bagi Jokowi untuk mengevaluasi ya, introspeksi diri bahwa sejatinya ya banyak kekurangan yang dilakukan ketika menjalani pemerintahannya. Tadi selain minta maaf, kalau bahasa orang Islam ya taubatan nasuha gitu ya. Lalu juga tadi saya tidak ada pilihan selain mengatakan bahwa bekerja yang terbaik di sisa waktu terakhir ini begitu. Oke, Kang, tapi juga menjadi persoalan ketika banyak publik kita bertanya misalnya, ini sebetulnya Jokowi itu memiliki salah di sejak kapan sih? Sehingga banyak ditanyakan, Pak Jokowi sejak kapan sih memiliki salah pada Republik ini? Ya kan begini, kan ada ukurannya, ada parameternya ya. Yeah. Dalam konteks kita bisa menilai siapapun gitu. Ya Pak Jokowi banyak pendukungnya, approval ratingnya tinggi. Iya gitu betul. Ya. Tetapi jangan lupa kesalahan-kesalahan itu juga sebagai manusia biasa, sebagai presiden banyak melakukan. Ya sekarang banyak misalkan orang dalam tanda petik melalui mekanisme hukum dikerjai gitu. Intervensi sana sini terkait dengan partai politik itu kan juga salah. Yang kedua misalkan bagaimana hutang kita membumbung tinggi. Lalu juga bagaimana IKN yang perjalanannya seperti apa. Lalu juga misalkan korupsi sekarang di mana-mana. Nah ini kan pendidikan sekarang juga kucar-kacir nggak bagus. Sekarang mohon maaf pejabat bisa dapat profesor kapanpun dengan persyaratan yang nggak jelas gitu. Luar biasa rusak ini pendidikan kita juga. Lalu ya mohon maaf ekonomi masyarakat walaupun kelihatannya stabil nih, masyarakat banyak yang nggak bisa makan, banyak yang nggak bisa kerja, bahkan Gen Z itu sampai 10 juta kan menganggur. Ini kan sebenarnya dosa-dosa yang dulu ingin membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah ini kan juga persoalan. Lalu yang saya baca adalah terkait dengan manajemen pemerintahan yang amburadul. Ini yang menjadi persoalan, yang menjadi catatan akan lebih sih bahwa Pak Jokowi juga tidak bisa menjaga demokrasi. Makanya ada guru besar yang protes, kan akademisi yang protes, tidak bisa. Itu kan ada kegelisahan yang mendalam gitu terkait tata kelola negara yang dianggap serampangan. Itu ya bagi rakyat bisa jadi Pak Jokowi disukai, tapi bagi kalangan yang mengerti, akademisi gitu ya, intelektual, ya ada catatan tersendiri yang minus-minus yang banyak itu gitu loh. Ya ini yang sebenarnya yang harus kita dalam konteks menilai imbang ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bagus, ada yang tidak. Tetapi kalau saya objektif sebagai akademisi, sebagai pengamat, saya dari dulu dianggap yang kritis oleh kepada Pak Jokowi 8 tahun itu, dan saya juga aman-aman saja gitu ya. Artinya tadi kalau masalah PMC ada itu biasalah gitu, kalau ingin ada target-target tertentu ya biasa itu kita juga hadapi gitu ya. Tapi kita juga mohon maaf nggak pernah berbuat pidana kok gitu. Kita ini menjaga demokrasi untuk kebaikan Pak Jokowi juga, untuk kebaikan bangsa juga. Kan tidak ada yang bisa kita lakukan selain untuk memperbaiki bangsa bersama-sama. Kebetulan mungkin Pak Jokowi di pemerintahan, kami akademisi kan di luar pemerintahan untuk mengkritisi agar memang jalannya pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, kan
sangat jelas Lord Acton mengatakan power tends to corrupt. Ya. Jadi termasuk saya mungkin ya, Bang Melki, kita semua kalau dikasih kekuasaan bisa jadi korup. Kita tidak tahu. Makanya kekuasaan itu cenderung korup atau cenderung bisa disalahgunakan. But absolute power corrupts absolutely. Artinya kekuasaan yang besar, yang dominan, yang absolut itu penyalahgunaannya besar. Nah ini kan perlu dikontrol ya. Pak Jokowi kemarin kekuasaannya besar, kewenangannya besar. Partai-partai takut gitu. Sehingga tadi ingin 3 periode, ingin perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ya tadi minus-minusnya banyak, ya prestasinya juga banyak. Jalan tol misalkan di mana-mana juga enak, terkoneksi kemana-mana, itu juga banyak. Walaupun dari uang hutang, ya kesalahannya memang di kita ini berbayar mahal jalan tol itu. Tapi kalau seandainya murah gratis itu lebih hebat lagi gitu. Nah saya melihat bahwa kita harus objektif menilai Pak Jokowi. Kekurangannya kita kritisi, kelebihannya kita apresiasi ya. Tapi kalau bicara borong-borong tentu bahkan saya tidak mau ekstrim mengatakan seperti orang lain ya, sekian dosa Jokowi, sekian, saya tidak mau mengikut ke wilayah itu. Itu juga pasti penilaian objektif juga dari Tempo misalkan, dari akademisi yang lain. Saya hanya melihat dari sisi sudut pandang saya ya, yang sepengetahuan saya yang saya bisa berikan bahwa disitulah bolong-bolong Pak Jokowi, kelebihannya Pak Jokowi di situ. Oke, Kang. Kalau memang setiap ganti kepala itu ganti pikiran, misalnya ini kan jejak program Jokowi ini kan sangat luar biasa, Kang. Banyak sekali. Ada IKN, ya ini bisa jadi masterpiece kalau benar-benar sukses dan berjalan dengan baik peninggalan Pak Presiden Jokowi. Ini kalau nanti misalnya Presiden Prabowo misalnya memakai cara pandangnya sendiri dalam kekuasaan dan pembangunannya, bisa saja kan juga banyak beban yang harus diperbaiki dong, Kang. Justru siapapun presidennya bebannya besar, banyak. Okay. Bagaimana misalkan hutang kita berapa? Kurang lebih 8.000 triliun. Iya. Kapan kita bisa bayar? Kita perlu bisa nyicil bunganya. Pokoknya enggak. Masa bangsa sebesar Indonesia, ya kan? Bagaimana katanya kita kaya? Katanya kita tidur di atas emas. Katanya kita tidur di atas biji besi. Katanya kita tidur di atas timah. Katanya kita tidur di atas tadi batu bara, semua bauksit, biji besi, gas alam katanya, ya katanya kita kaya. Masa kita punya utang banyak? Kan lucu logikanya. Masa masyarakatnya miskin? Kan lucu. Oleh karena itu kita jangan dibodohi aja dengan konsepsi itu gitu loh. Kita ini miskin. Masyarakat masih banyak yang tidak bisa makan, tidak bisa bekerja. Sekolah juga masih mahal gitu. Oleh karena itu saya melihat beban itu banyak. Oleh karena itu tadi ada janji kampanye gitu, ada program-program. Ya itu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang banyak itu gitu loh, dengan janji-janji presiden atau kepala daerah yang baru itu. Oleh karena itu saya melihat ya tadi soal hutang. Lalu yang paling penting soal hukum, Bang. Demokrasi ini bisa berjalan kalau penegakan hukumnya berkeadilan. Kalau enggak demokrasinya compang-camping. Saya katakan juga Indonesia bisa demokrasinya maju juga kalau pendidikan masyarakatnya juga tinggi. Kita ini mohon maaf 50% lebih masih belum tamat SMP. Raw material pendidikan rakyat Indonesia kita memprihatinkan. Lalu juga kalau masyarakatnya masih miskin, kita juga tidak akan bisa berdemokrasi. Jadi demokrasi kita masih muter-muter di situ aja, makanya money politik kita bicara, ya kan, kecurangan kita bicara. Karena tidak pernah beranjak dari tadi perubahan ide dan gagasan, perubahan tadi program-program katakan yang bagus, kita hanya mengikuti cover-cover ya soal-soal money politik dan lain sebagainya, karena faktanya seperti itu. Oleh karena itu kita harus merubah bangsa ini pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Tadi pendidikan masyarakat harus diperbaiki, masyarakat juga harus berhak untuk sejahtera yang katanya kaya, hukum juga harus diperbaiki. Nah harus dimulai dari kepemimpinan Pak Prabowo. Kalau enggak nanti beban-bebannya makin banyak lagi, makin besar lagi. Dan tadi beban kebangsaan kita, siapapun presidennya, tadi Pak Prabowo pun akan menanggung beban yang besar termasuk IKN. Ini kan menjadi sebuah catatan kita dalam bernegara bahwa kita anak bangsa, Bang Melki, VRC ya, saya, kita semua anak-anak Indonesia peduli terhadap bangsa ini. Makanya jalan kita peduli terhadap bangsa, menjaga demokrasi, mengkritisi jalannya pemerintahan yang bolong gitu ya, mengapresiasi yang bagus, kan itu. Tugas kita ini kan menjaga itu semua agar bangsa ini on the track begitu. Oke Kang, ini kan menjadi diskusi yang cukup menarik dan panjang barusan. Tapi kita sudah dapat apa yang kita obrolkan, bahwa memang Republik ini sebetulnya butuh keberanian untuk mengambil integritas yang Abang tawarkan tadi.
Apalagi Presiden Jokowi ini tinggal menghitung hari lah. Dan Presiden Jokowi dalam waktu yang singkat ini seharusnya mengambil poin ini untuk ditunjukkan kepada publik. Bahwa dia yang pernah dijanjikan 2 periode sebelumnya, yang pernah berjanji menjadi bagian wong cilik, harusnya bisa mengedepankan dia bahwa dia adalah figur wong cilik sebetulnya sampai di akhir hayatnya. Oke, terima kasih Kang atas diskusi hari ini, luar biasa. Kita sudah cukup panjang mengulas hal-hal yang sebetulnya apa saja yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang terkait dengan politik nasional. Terutama Kim Plus, kemungkinan koalisi yang bersama dengan Pak Jokowi, orang-orang Pak Jokowi ini masa yang akan datang. Dan kemudian siapa yang membersamai dengan kekuasaan di periode selanjutnya. Terima kasih Kang Ujang Komarudin. Sama-sama Bang Ini Melki. diskusi yang luar biasa bersama pengamat yang luar biasa pula. Hadir di PRC dan memberikan perspektifnya. Terima kasih. Saya Sama-sama. Melki Abdul Selegang. Terima kasih. Semoga bisa berkenan datang ke podcast kami. Amin, siap. Oke. Kami dari PRC mengucapkan terima kasih atas teman-teman. Mudah-mudahan tetap hadir dan nonton di podcast kami ini. Tetap di subscribe dan di like. Saya Melki Abdul sebagai host mengucapkan terima kasih. Salam demokrasi. Salam, terima kasih Bang Melki dan VRC.